Selanjutnya itu adalah tanaman puring atau Codium variegatum. Puring termasuk ke dalam kuncup daun atau dalam bahasa latinnya itu Gemma folifera, karena kuncup daun tidak bisa menghasilkan bunga. Kemudian sifat batang puring adalah berkayu atau lignosus. Kemudian bentuk batang puring itu adalah bulat atau teres. Kemudian sifat permukaan batang puring adalah memperlihatkan bekas-bekas daun penupung. Sedangkan tipe arah tumbuh batang puring adalah tegak, lurus atau erectus. Kemudian tipe arah tumbuh cabangnya pada puring adalah tegak atau fasciatus dan condong ke atas atau patens. Nah, menurut panjang atau pendek umurnya tanaman puring termasuk tumbuhan bienal atau 2 tahun. Nah, cara percabangan batang pada tanaman puring adalah monopodial. Kemudian bagian-bagian dari percabangan yang pertama aksis batang. Aksis batang puring ini terdiri dari serangkaian nodus, internodus, daun, dan cabang yang saling terkait dan membentuk struktur utama batang tumbuhan. Kemudian jumlah cabang setiap buku batang. Berdasarkan jumlah cabang setiap buku batang pada tanaman puring, jumlah cabang pada setiap buku batangnya itu bervariasi tergantung pada variasi tanaman dan kondisi dari tumbuhnya puring. Nah, berdasarkan pertumbuhan batang pada puring itu termasuk pertumbuhan batang kontinu atau terus menerus. Pertumbuhan kontinu pada batang tumbuhan terjadi melalui pembelahan sel pada daerah meristem apikal atau puncak batang yang terus tumbuh sepanjang hidup tanaman. Sedangkan pertumbuhan kaulomer pada tanaman puring termasuk pertumbuhan cabang ortotropik atau arah pertumbuhannya itu menuju ke atas dan bagian kuncup, gunting cabang maupun rantingnya tampak menghadap juga ke atas. Mungkin sekian morfologi kaulis pada tanaman puring. Bisa kita lihat dari gambar ini, yaitu tanaman mendara atau Jatupa multifada. Nah, tanaman mendara ini sudah pasti tidak asing lagi di telinga kita. Dari gambar tersebut bahwa sifat batang ini basah atau terna. Kemudian bentuk batangnya bulat atau teres. Lalu sifat permukaan batang ini licin atau lepis. Kemudian tipe arah tumbuh batang yaitu tegak lurus atau erectus. Sifat batang ini sirung panjang atau virga. Tipe arah tumbuh cabang yaitu tegak atau fasciatus. Dan panjang umur tumbuhan ini merupakan tanaman muda atau anus. Nah, pada gambar ketiga ini yaitu tanaman ketepeng dengan nama ilmiah Terminalia ketapa. Dari gambar ini dapat kita ketahui bahwa sifat batang tersebut basah atau ternak. Kemudian bentuk batang bulat atau teres. Dan sifat permukaan batang licin atau lepis. Kemudian tipe arah tumbuh batang tersebut yaitu tegak lurus atau erectus. Kemudian sifat cabang batang ini serung pendek atau virgula. Tipe arah tumbuh cabang yaitu tegak atau fastigiatus. Panjang umur tumbuhan ini adalah merupakan tanaman muda atau anus. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur morfologi kaulis dari jahit dan tumbuh. Baik, dapat kita lihat dari gambar ini adalah gambar dari pohon jahe atau Alpina galanga. Dari gambar kita dapat mendapatkan sifat dari batang tersebut yaitu sifatnya basah atau terna, herbaceous. Kemudian bentuk dari batangnya itu bulat atau teres. Kemudian permukaan batang itu licin atau lepis. Kemudian tipe arah tumbuh dari batang itu tegak lurus. Dan sifat cabang dari batang itu adalah sirung pendek atau virgula. Tipe arah tumbuh cabang yaitu tegak, dan panjang umur tumbuhan itu merupakan tanaman muda atau anus. Nah, ini juga ada gambar rumput kenop dengan nama ilmiah Kilanga monocepa. Dari gambar kita dapat mengetahui sifat dari batang tersebut yaitu basah atau herbaceous. Kemudian bentuk dari batang tersebut yaitu bulat atau teres, dan sifat permukaan batang itu licin, lepis, dan tipe arah tumbuh batang itu berbaring atau hinifusus. Kemudian sifat cabang dari batang tersebut yaitu bibilan atau tunas air, virga singularis, dan tipe arah tumbuh cabang itu mendatar atau horizontales. Dan panjang tumbuhan ini merupakan tumbuhan muda atau anus. Oke, selanjutnya itu tumbuhan pada pohon pinang dan pohon bayam. Mari kita saksikan sama-sama, inilah bentuk dan struktur dari pohon pinang. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu batang pada pohon pinang.
atau nama ilmiahnya itu adalah Areca crateju, di mana batang pohon pinang ini memiliki luas bekas daun atau nodus yang jelas dengan jarak berkisaran 15 sampai 20 cm serta luasnya itu namun ukuran tersebut tergantung dengan varietasnya atau varietas itu adalah bentuk lain dari pohon pinang itu kan macam-macam. Nah, begitu. Semakin rapat jarak atau luas batang tersebut maka dinilai semakin baik. Nah, daun pada pohon pinang ini memiliki daun bervariasi, yaitu bisa diantaranya yaitu 7 sampai 10 helai setiap pohonnya. Nah, daun pinang ini terbentuk menyirip atau menjemuk dengan panjang sekitar 1 sampai 1,5 meter. Bunga pada pohon pinang ini menghasilkan berumah satu. Pinang artinya bunga jantan dan bunga betina ini berada dalam satu serangkaian bunga yang sama atau inflorescensa, yaitu bunga betina terletak di bagian dasar rangkaian bunga yang disebut dengan spikelet, sementara bunga jantan memiliki ukuran lebih kecil namun jumlahnya lebih banyak dan terletak menyebar di bagian luar sampai ujung tangkai rangkai bunga tersebut. Bunga jantan maupun bunga betina berwarna putih susu dengan 6 petal, tetapi tidak memiliki tangkai bunga. Bunga jantan memiliki 6 benang sari. Untuk bunga betinanya memiliki ukuran panjang 1 sampai 3 cm, lebih besar ketimbang bunga jantan. Nah, buah dari pohon pinang ini termasuk dalam jenis buah drop atau buah batu karena lapisan bagian dalamnya itu atau endocarp itu cukup tebal dan keras seperti batu. Warnanya itu cenderung kuning orange pada saat dia masak, sedangkan pada saat dia lagi mentah itu biasanya pada pohon pinang itu buahnya itu berwarna hijau. Sedangkan akar pada pohon pinang ini dilihat dari jenis akarnya, pinang termasuk dalam monokotil sebab akar pinang merupakan akar serabut yang mirip dengan akar pohon kelapa. Salah satu manfaat dari batang pinang ini atau buah pinang ini yaitu mencegah gigi berlubang, salah satunya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu batang bayam, di mana batang bayam ini termasuk monopodial yang artinya sifat batang bayam biasanya itu bentuknya bulat berair, lunak dan berkayu. Warna batangnya tergantung pada jenisnya, seperti bayam hijau memiliki batang kehijauan, lalu bayam merah juga memiliki batang yang sedikit warna kemerahan. Fungsi dari batang bayam ini adalah sebagai alat penguat atau penumpang dan sebagai tempat cadangan makanan. Tanaman bayam ini merupakan semusium bentuk terpadu atau perpadu atau semak. Daun berbentuk bulat seperti telur dengan ujung agak meruncing. Jadi pada ujung akar bayam itu sedikit ada yang meruncing, itu dikarenakan dengan ujung agak. Nah, pada ujung itu memiliki urat-urat yang jelas. Pada daun bayam ini memiliki daun tunggal yang sifatnya itu lunak dan lebar. Nah, pada akar pada bayam itu terdapat leher akar atau pangkal akar, yang dimana pada bagian itu adalah leher yang pertama sekali tumbuh suatu akar. Sedangkan di dalam akar juga memiliki batang akar atau corpus radicus, dan juga ada cabang-cabang akar. Cabang-cabang akar ini adalah bentuk akar yang pertama dan memiliki cabang, itu disebut cabang akar atau radix lateralis. Kemudian ada serabut akar, di mana di dalam sebuah akar itu terdapat rambut-rambut kecil, serabut-serabut yang atau disebut juga dengan fibrilla radicalis. Sedangkan pada batang bayam ini juga memiliki rambut-rambut akar yang atau disebut pilus radicalis, dan juga dia memiliki tudung akar dan juga memiliki akar serabut yaitu radix adventitious, dan pada ujung akarnya itu dia memiliki ujung akar yaitu paling ujung pada suatu akar bayam atau disebut apex radicalis.